Halo, kami dari kelompok 1 semester 5A. Nama saya Noviana Getrudis Abi, dan 4 teman saya, Ricardus Usfinit, Yosefina Natun, Florida Sena, dan Imelda Naipili. Di sini, kami akan mempresentasikan jurnal yang kami review. Nah, jurnal awalnya adalah jurnal berbahasa Inggris. Nah, bisa dilihat pada slide judul jurnal, penulis, serta halaman jurnal. Baik, judul jurnal yang kami review adalah Polimer Hypercrosslink berbiaya rendah dengan strategi merajut langsung untuk aplikasi katalitik. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah Kimia Organik Fisik dengan dosen pengampu mata kuliah Pak Jeffrey Preston, SSI, MSI. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian pertama. Nah, yang pertama pundak ilmuwan. Nah, merajut langsung monomer arena nukleofilik dengan adanya crosslinker elektrofilik seperti formaldehid dimetil asetat terbukti menjadi metode yang hemat biaya dan serbaguna untuk sintesis polimer. Nah, polimer hypercrosslink atau HCP yang dihasilkan ditampilkan oleh struktur berpori hierarkis, luas permukaan tinggi, dan volume pori. Gugus fungsi koordinasi dapat dengan mudah dipasang dengan metode ini ke dalam jaringan Aril, merajut langsung ke HCP. Oleh karena itu, telah banyak digunakan dalam pembuatan katalis padat heterogen. Yang pertama, elektrofil. Nah, elektrofil yang biasa digunakan untuk pembuatan HCP adalah dihalometana, formaldehid, CME, FDA, alkil ortoformat, dan lain sebagainya. Nah, elektrofil harus dapat bereaksi dengan nukleofil untuk membangun jembatan antara dua unit arena. Yang kedua, nukleofil arena. Banyak arena dapat digunakan sebagai komponen nukleofilik dari sintesis HCP, termasuk turunan benzen, tersubstitusi pirol, dan karbosol. Yang berikut karakterisasi polimer terkait hipersilang. Sebagai bahan padat berpori organik, banyak metode spektroskopi dapat digunakan untuk menyelidiki struktur HCP, termasuk NMR padat, FTIR, spektrum Raman, dan analisis unsur. Morfologi mereka dapat dipelajari dengan mikroskop optik, mikroskop elektron pemindaian emisi lapangan atau VESEM, dan mikroskop elektron transmisi atau TEM. Studi stabilitas thermal HCP sering diimplementasikan dengan analisis termografimetri. Isoterm absorpsi nitrogen dan pengukuran luas permukaan Brunauer-Immanteler adalah metode umum untuk mengkarakterisasi properti tekstur, luas permukaan, dan distribusi ukuran pori HCP. Pengukuran reguler lainnya untuk katalis erogennya, seperti spektroskopi fotoelektron sinar X. Berikut aplikasi katalitik polimer hypercrosslinked dibangun dengan strategi merajut langsung. 4.1 Katalis kompleks polimer logam hypercrosslinked. Yang pertama, skema rajutan PPH dan benzena untuk pembuatan katalis HCP PPPD. Pada skema ini menunjukkan kapasitas yang menjanjikan dari strategi perajutan satu langkah untuk imobilisasi katalis kompleks logam homogen dibuat dengan menggunakan PPH. Model perajutan pertama, HCP kaku dengan fragmen PPH dengan merajut ligan ini dengan benzena di hadapan FDA dalam satu langkah. Dengan bahan HCP yang diperoleh, katalis heterogen palladium fosfinium stabil, sangat aktif dan dapat dipulihkan. HCP PPH FD disiapkan. Dengan demikian, katalis yang diperoleh diperiksa dalam reaksi kopling Suzuki-Miyaura dalam larutan etanol berair di bawah kondisi ringan 80 derajat Celcius. Produksi barley yang berkualitas baik diperoleh meskipun kloroarena yang kuat reaktif digunakan sebagai reagen pasangan asam ariborona. Berikut HCP berbasis metaloporfirin sebagai katalis dalam beberapa tekanan fermentasi. Dengan menggunakan FDA sebagai cross reagen penghubung, HCP EPS dapat disintesis dengan mudah yang ditampilkan oleh porositas hierarkis yang melekat dan distribusi yang baik, sitosporofin besi tunggal. Pengukuran difraksi sinar X serta penelitian mengungkapkan bahwa HCP
HCP FEPS adalah amorf tanpa yang jelas dan yang pasti karena distribusi porfirin besi yang kaya dapat digunakan sebagai katalis heterogen yang sangat baik untuk sikloadicyanaldehida 6-1,3 dimetil 1,3 butadiene hingga hasil 87,2% yang juga diberikan dalam reaksi yang ditingkatkan. Yang berikut adalah polimer metal nanopartikel heterosiklik untuk katalis. Katalis logam nanopartikel atau NP sering menggunakan padatan berpori dan bahan koordinasi sebagai pendukung NP logam dapat dengan mudah distabilkan dan dienkapsulasi dalam saluran HCP berpori nano dengan memasukkan kelompok koordinasi ke dalam prekursor logam. Pada polimer HCP dengan ligand mengandung P, ini untuk katalis nanopartikel logam yang baru-baru ini menggunakan HCP PPH3 sebagai dukungan untuk stabilisasi RHNP. Mereka menemukan bahwa NPRH seragam ini tersebar di permukaan padat dengan ukuran partikel rata-rata NPRH adalah 2,1 nanometer. Pada skema ini merupakan skema sintesis HCP PPPA dan pemanfaatannya dalam karbonilasi cincin ekspansi epoksida. Struktur ini seperti sarang logam massa depan untuk dibentuk. NPPD dapat dienkapsulasi ke dalam SYN HCP yang berukuran melalui metode pengurangan impregnasi untuk menghasilkan bahan PDNP HCP. Karena struktur yang berbeda, PDHDP juga melakukan aktivitas katalis yang baik dan dapat didaur ulang, dan stabilitas dalam hidrogenasi selektif nitroaren dengan metode serupa berongga berpori yang dienkapsulasi. NP kerangka kerja nanosfer polimer atau HPP-NSS disiapkan oleh Huang dan kawan-kawan melalui perakitan mandiri yang dimediasi hipercross di blok copolymer. Yang berikut adalah polimer metal nanopartikel heterosiklik untuk katalis. Katalis logam nanopartikel atau NP sering menggunakan padatan berpori dan bahan koordinasi sebagai pendukung NP logam dan dapat dengan mudah distabilkan dan dienkapsulasi dalam saluran HCP berpori nano dengan memasukkan kelompok koordinasi ke dalam prekursor logam. Baik, yang berikut adalah polimer HCP dengan ligand yang mengandung P untuk katalis logam nanopartikel. Ligand yang mengandung P untuk katalis nanopartikel yaitu logam seng, ini menggunakan HCP PPH3 sebagai dukungan untuk stabilisasi RHNP. Mereka menemukan bahwa RHNP seragam ini tersebar di permukaan padat dan ukuran partikel rata-rata NPRH adalah 2,1. Skema sintesis HCP PPH katalis untuk karboksilasi fenilketilen. Pada struktur berikut, ini mengkonfirmasi bahwa spesies perak adalah homogen terdispersi dalam matriks amorf HCP dalam oksigen dengan ukuran yang lebih kecil 4,1 dan kurang lebih 1,4 nanometer. AgNP HCP PPPH diuji sebagai katalis dalam karboksilasi langsung CO2 dengan fenilketilen menjadi asam fenilketiolate. Dengan tidak adanya katalis AgNPS, produk ditargetkan diperoleh hanya dalam 37% hasil setelah 6 jam reaksi pada suhu 60 derajat Celcius dan dapat memberikan efek yang positif dan yang signifikan pada transformasi, dan hasilnya dipromosikan menjadi 74% dan membentuk reaksi pada suhu 60 derajat Celcius dengan meningkatkan waktu reaksi hingga 10 jam.
Hasil akan senilprotosiolat dapat ditingkatkan menjadi hampir 90%. Katalis HCP, KMPD dan sebagai aplikasi halogenasi aktif. Dukungan HCP dengan titik koordinasi ini pertama kali disiapkan melalui alkilasi pre-diafragm dari benzoin dan juga benzoamin dengan menggunakan FDA sebagai cross-linker. Polimer HCP dengan ligan yang mengandung ligan nitrogen untuk katalis metal nanopartikel. Skematis sintesis RUNP HCPS dengan merajut bensilamin dengan FDA. Baumik dan rekan kerjanya menyiapkan RUNP HCP yang dapat mengkatalis transfer hidrogenasi nitroarea dengan NaBH4 sebagai reduktor untuk menghasilkan turunan amil. Dukungan HCP dengan situs koordinasi amin pertama kali disiapkan melalui alkilasi Friedel-Crafts dari bensilamin dan benzema dengan menggunakan FDA sebagai penghubung silang. Ion RU13 diperkenalkan dan distabilkan oleh ikatan koordinasi antara RU13 dengan dukungan kelompok NH2 dan HCP. SBT dari RUNP HCP cukup tinggi, mulai dari 523 dan 607 N2 di pangkatan 1. Meskipun RUNP HCPS memiliki distribusi ukuran partikel yang lebih besar dari 3,5 hingga 7,6 nanometer dengan tingkat aglomerasi tertentu dibandingkan dengan katalis LFC, LFSI-O2 dan LFTI-O2 tradisional, RUNP HCP menunjukkan kinerja katalitik yang sangat baik dengan konversi tinggi, selektivitas, stabilitas dan daur ulang di transfer hidrogenasi nitroarea pada suhu tanah. Dinyatakan bahwa efek sinergis dari kurungan nano dan donasi elektron yang ditawarkan oleh jaringan HPC3D menjamin kinerja tatalik yang berbeda. HCP berbasis Calyx Resorcinaren juga telah ditambahkan sebagai penopang dan menambahkan liontin amina primer dan bahan yang diperoleh kemudian digunakan untuk melumpuhkan tembaga untuk mengkatalis sikloadisi Wisgen dalam air dengan menggunakan alfa dibromo, P-silain dan karbosa sebagai pasangan reagen elektrofilik dan neofilik. Baumik dan Islam menyiapkan HCP dengan menggunakan FeCl3 anhidrat sebagai katalis. Katalis PDNP yang didukung kemudian disiapkan dengan menggunakan ini HCP yang mengandung nitrogen sebagai pendukung. Analisis gambar Fesen mengungkapkan bahwa PDNP HCP polimer HCP tanpa situs koordinasi untuk nanopartikel logam. Polimer hipercross-linker tanpa situs koordinasi untuk katalis nanopartikel logam. NP logam juga dapat distabilkan dengan baik oleh dukungan HCP tanpa prafungsionalisasi situs koordinasi dalam kerangka Karzai. Untuk mewujudkan tujuan ini, pengurungan dukungan HCP sangat penting di proses Davankov secara intrinsik memiliki keuntungan sebagai prekursor PS linear. Sudah diumumkan bersama memungkinkan kontrol yang baik dari keadaan agregasi. Untuk menemukan metode alternatif LI dan Tan et al. Didedikasikan untuk fabrikasi bahan karbon berbasis HCP untuk meningkatkan ukuran, stabilitas dan tingkat dispersi MPPD. Awalnya seorang HCP disiapkan menggunakan 1,3,5 trifenylbenzen dan FDA sebagai monomer dan crosslinker eksternal yang masing-masing. Yang diharapkan katalis dengan spesies palladium yang di enkapsulasi diperoleh dengan karbonisasi berikut dan reduksi H2. Struktur molemer dan suhu karbonisasi memiliki pengaruh besar pada SBET, ukuran pori dan ukuran PDNP. Untungnya, dengan menggunakan 1,53 trifenylbenzena sebagai monomer HCP, struktur berpori hierarkis sehingga diharapkan dapat diperoleh dan ukuran rata-rata NPPD dapat dikontrol pada 4 nanometer dengan menyentuh struktur berpori pada suhu kalsinasi. Investigasi pada aktivitas katalik menunjukkan bahwa katalis berbasis karbon HCP memiliki kinerja yang luar biasa untuk mempromosikan reaksi Heck dari strena dan halobenzena. Dengan katalis PDNP yang didukung karbon ini, hasil tinggi hingga 95% dicapai setelah 10 kali daur ulang menggunakan iodobenzena sebagai reagen pendamping stirena.
tidak ada ukuran yang signifikan perubahan MPPD dapat diamati pada ukuran karbon. Setelah reaksi menunjukkan stabilitas yang baik dari katalis ini, katalis menunjukkan aktivitas katalitik yang sangat baik juga di Suzuki. Reaksi cross coupling bahkan pada pembebanan 0,05 mol persen PD dan TOF untuk reaksi mencapai 61.354 H kurang 1. Polimer hipercross-linked untuk katalis asam basa. Polimer hipercross-linked untuk katalis asam basa karena struktur mikropori yang unik, HCP diperoleh dengan metode rajut langsung adalah bahan pendukung yang baik untuk heterogenisasi katalis asam atau basa dengan menggunakan diklorometilbenzena sebagai bahan awal dan FeCl3 anhidrat sebagai katalis. Wang et al. Mensintesis beberapa HCP berpori yang mengalami sulfonasi dengan asam klorosulfonat untuk memberikan beberapa katalis asam padat heterogen. FT, IR dan 1 spektrum H 13C CP per mass NMR menunjukkan keberhasilan pengenalan kelompok sulfonat ke kerangka berpori HCP. Setiap puncak spektroskopi ramen tidak bergeser setelah sulfonasi. Ini menjelaskan bahwa struktur kerangka dalam bahan HCP yang difungsikan dipertahankan dengan cukup baik. Pemetaan spektrometer dispersif energi untuk elemen S juga menunjukkan keberadaan dan distribusi seragam kelompok SO3H di jaringan pori 3D berpori. HCP asam menunjukkan kinerja katalitik yang sangat baik dan dalam alkilasi Friedel-Crafts dari anisol dengan bensil alkohol. Hasil kuantitatif dapat diperoleh pada suhu 120 derajat Celcius dengan bantuan katalis asam berbasis HCP yang optimal. Juga bahan pendukung juga memberikan kontribusi khusus. Efek kendala nanot pada reaksi menunjukkan reaksi selektivitas, reaksi penataan ulang Beckmann dari siloheksanon oksin juga berjalan sangat baik dan 43,4% rendemen dapat didapat. Eksperimen daur ulang menunjukkan bahwa katalis cukup kuat dan dapat digunakan kembali selama 5 siklus dalam reaksi model dengan kinerja yang baik dan stabil. Asam padat dibuat dengan sulfonasi HCP yang dibuat dengan strategi merajut langsung benzena dengan FDA di dalam pelarut DMSO. Asam padat ini dapat secara efektif mengkatalis dehidrasi fruktosa menjadi 5-hidrometilfurfuran atau HMF. Namun SPET dan volume pori sedikit menurun setelah 2 kali digunakan kembali, mungkin karena penyumbatan mikropori oleh yang tidak bereaksi. Yang berikut adalah polimer hipercross-silicate untuk katalis dengan garam organik atau cairan ionik. Amonium organik dan fosfonium termasuk cairan ionik, dikenal sebagai katalis untuk beberapa reaksi. Karena sebagian besar katalis garam laut dalam sistem reaksi untuk memfasilitas isolasi beberapa produk dan daun ulang katalis. Penjangkaran garam organik ke permukaan padatan telah dieksplorasi. Tidak mengherankan, strategi merajut langsung untuk memberikan HCP juga memberikan beberapa opsi bagi kami. Garam dapat ditambahkan sebelum atau sesudah reaksi merajut. Sang dan kawan-kawan melaporkan jenis baru HCCP yang dimodifikasi garam imidazolim yang disintesis oleh polimerisasi mandiri Friedel-Crafts. Sang dan kawan-kawan juga menyiapkan serangkaian HCP yang berfungsi fosfonium HCP PPHRX melalui reaksi Friedel-Crafts dari aktil trifenilfosfolinium halida dengan FDA dengan adanya sejumlah besar benzena sebagai komonomer seperti pada reaksi di bawah ini. Analisis unsur HCP PRX menunjukkan bahwa muatan fosfonium dalam HCP berada dalam kisaran 0,2 sampai 0,4 mm per liter gram. SARF berada dalam kisaran 770 hingga 1168 mg. Distribusi ukuran mikropori bahan ini terutama sekitar 1,136 nanometer. Struktur mesopori dan makropori juga diamati dalam siklodiasi CO menjadi propena oksida. Kombinasi HCP plus PHRB dan SNBR menunjukkan
aktivitas yang lebih tinggi daripada sistem kongener dengan bahan fosfonium yang didukung PS tradisional. Sistem HCP-PHRB dapat didaur ulang setidaknya 6 kali tanpa kehilangan aktivitasnya secara signifikan. HCP yang disintesis dengan merajut monomer bensimidazol dan pengikat silang 1,4 bis klorometil benzena juga dapat bertindak sebagai katalis untuk reaksi yang sama. Karena sistem basa lemah dari bensimidosil berlabuh, HCP ini memainkan peran ganda sebagai katalis dan CO bahan absorpsi. Karena substitusi Pro yang sangat baik dan struktur dari desain dan fabrikasi button up, HCP diperoleh dengan strategi merajut langsung juga telah digunakan untuk mendaur ulang homogen, seperti ilustrasi di bawah ini. Katalis nons dari suatu larutan HCP berbasis benzena yang diperoleh dengan reaksi Friedel-Crafts dibuktikan oleh Palkovic et al. Menjadi bahan sorben yang efisien untuk ekstraksi HMF dari larutan fruktosa berair. Karena adanya struktur arena di tulang punggung materi HCP, interaksi potensial diharapkan memainkan peran kunci dalam memastikan protokol ini menjadi layak. Terinspirasi dari karya ini, Woodward dan kawan-kawan mensintesis serangkaian kopolimer benzena fenol melalui reaksi Friedel-Crafts dalam hubungannya dengan penggunaan FDA sebagai agen pangkat silang eksternal dan menyelidiki kinerjanya dalam penghilangan dan pemulihan asam toluen sulfulat dalam degradasi aselulosa. Ditemukan bahwa SPAR jelas menurut secara bertahap dengan meningkatnya kandungan fenol. HCP diperoleh dengan menggunakan benzena murni sebagai bahan awal, memiliki SBET 1483 mg, tetapi HCP kongener dengan prekursor fenol murni hanya memiliki 170 mg share. Menariknya, efisiensi absorpsi TCA ditingkatkan dengan meningkatnya kandungan fenol meskipun sur dari HCP menurun. Polimer B100 ditemukan sebagai kandidat yang paling menjanjikan untuk mengimplementasikan absorpsi TCA. Diperkirakan bahwa bagian kutub yang terpapar pada permukaan adsorpsi dapat mengurangi tolakan elektrostatik sehingga kemungkinan spesies PTCA yang terabsorpsi membentuk pasangan ion lepas. Dalam proses BIT sekitar 97%, PTCA dapat dihilangkan setelah paparan BHCP-P100. Sebuah proses aliran melalui juga dibuat dengan bahan ini di mana HCP-P100 mampu secara selektif menghilangkan katalis sepenuhnya dari konsentrasi awal yang bahkan lebih rendah. Spesies asam yang dapat dihilangkan dari adsorpsi bekas dengan mencuci dengan metanol. Sistem ini tidak hanya menawarkan metode yang efisien untuk mendaur ulang katalis PTCA homogen, tetapi juga memperkuat kehijauan proses katalis asam untuk produksi gula yang dapat difermentasi. Kesimpulannya, jadi dari metode ini memungkinkan untuk mensintesis beberapa bahan fungsional yang sampai sekarang tidak dilaporkan secara langsung dari molekul yang tersedia. Oleh karena itu, katalis HCP diharapkan menjadi sangat menarik dan dapat diskalakan secara praktis. Karena desain dan keragaman struktur HCP yang besar, masih ada ruang besar untuk mengembangkan katalis berbasis HCP baru dengan penekanan fungsi dan tugas yang berbeda.